Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan karomah Kiai Cholil Bangkalan dan Syekh Nawawi Al-Bantani. Sesampainya Kiai Nawawi di Banten, banyak yang gembira atas kepulangan beliau. Banyak yang sowan kepada beliau. Berita kepulangan beliau pun segera menyebar ke seluruh tanah Jawa dan Madura. Begitu senangnya hati Kiai Cholil mendengar hal ini, segera beliau bersiap-siap menempuh perjalanan ke kota Banten. Ketika Kiai Nawawi mengetahui bahwa Kiai Khalil Muda akan berkunjung ke Banten, beliau hanya tersenyum dan segera beliau bersiap-siap kembali ke kota Makkah agar Kiai Cholil tidak bisa menemuinya. Syekhona Cholil Bangkalan sangat tekun dalam mencari ilmu di beberapa pondok pesantren. Berkat ketekunan dalam hal mencari ilmu, beliau akhirnya menjadi sosok pemuda yang disegani karena kealimannya. Beliau senang sekali mengikuti Mbahful Masail yang diadakan dimanapun, apalagi kalau membahas tentang kitab-kitab atau hukum-hukum syar'i, pasti beliau sangat betah sekali. Beliau sudah merasakan manisnya rasa beribadah dan menuntut ilmu meskipun beliau sudah nyantri ke beberapa kiai alim. Dalam waktu yang tidak sebentar hingga ukuran ilmu yang beliau peroleh sebenarnya sudah sangat mencukupi untuk diajarkan, namun beliau ibarat orang yang selalu haus akan tetesan air yang segar saat berada di tengah padang pasir. Begitu juga di dalam masalah belajar dan tabaruk, beliau masih merasa haus akan buahan itu hingga suatu ketika beliau mendengar tentang seorang ulama besar yang alim di daerah Banten yang bernama Kiai Nawawi Al-Bantani. Sebenarnya Syekh Nawawi tidak berada di Banten tempat kelahirannya, namun beliau sudah menetap dan berdakwah di kota Makkah Al-Mukarromah. Kealiman dan kezuhud Kiai Nawawi sudah terdengar di seluruh penjuru Indonesia, hingga saking seringnya Kiai Cholil mendengar tentang Kiai Nawawi maka niat dan tekad beliau untuk berguru kepada Kiai Nawawi tak bisa dibendung lagi. Untuk mengetahui perjalanan hidup Syekh Nawawi Al-Bantani yang haus akan ilmu dan perjuangan, Kiai Haji Cholil Muda dengan sabar menunggu kedatangan Kiai Nawawi Al-Bantani pulang ke Banten. Memang biasanya Kiai Nawawi juga pulang ke Banten, entah itu 2 tahun sekali atau lebih, meski cuman sebentar. Kiai Nawawi sendiri adalah salah satu kekasih Allah yang di kehidupan beliau selalu dipenuhi dengan kemuliaan dan karomah. Terbukti saat beliau masih berada di kota Makkah, beliau tahu dengan apa yang diinginkan oleh Kiai Cholil Bangkalan yang ada di Madura. Pada saat itu segera beliau berangkat pulang ke Banten dengan waktu perjalanan yang tak seperti biasanya, seperti yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qois Al-Harani, seorang wali dari Turki yang tiap habis berjamaah subuh di Turki kemudian mengajar di Madinah Al-Munawwaroh dan pulang lagi ke Turki sebelum matahari terbit. Jika Allah yang berkehendak kepada Kiai Nawawi Al-Bantani seperti halnya pada Syekh Al-Harani tadi, maka tidak perlu waktu lama untuk menempuh perjalanan dari Makkah ke Banten. Sesampainya Kiai Nawawi di Banten, banyak yang gembira atas kepulangan beliau. Banyak yang sowan kepada beliau. Berita kepulangan beliau pun segera menyebar ke seluruh tanah Jawa dan Madura. Begitu senangnya hati Kiai Cholil mendengar hal ini, segera beliau bersiap-siap menempuh perjalanan ke kota Banten. Ketika Kiai Nawawi mengetahui bahwa Kiai Cholil Muda akan berkunjung ke Banten, beliau hanya tersenyum dan segera beliau bersiap-siap kembali ke kota Makkah agar Kiai Cholil tidak bisa menemuinya. Beliau berpesan kepada salah satu keluarganya, "Jika ada pemuda yang bernama Cholil datang, bilang saja saya sudah kembali ke kota Makkah, dan tolong hal ini jangan engkau ceritakan kepada siapapun juga karena ini adalah urusan saya dengan Kiai muda itu." Ternyata Kiai Nawawi memang benar-benar kembali ke kota Makkah.
Akhirnya sampailah Kiai Khalil muda itu di rumah Kiai Nawawi Al-Bantani. Begitu kecewaannya beliau karena tidak bisa bertemu dengan Kiai Nawawi yang sangat beliau harapkan barokah dan nasihatnya. Beliau sangat ingin belajar kepada Kiai Nawawi meski cuman sebentar, rasa capek tidak beliau rasakan. Tekadnya untuk belajar ke Kiai Nawawi tidak surut, malah semakin menjadi-jadi. Akhirnya Kiai Khalil pun berencana menyusul Kiai Nawawi ke kota Mekah. Adapun Kiai Nawawi yang sudah berada di kota Makkah ketika tahu bahwa Kiai Khalil muda akan menyusul dirinya ke kota Mekah, beliau mengajar seperti biasanya di salah satu daerah di kota Mekah sambil menunggu kedatangan Kiai Khalil. Akhirnya tiba saatnya Kiai Khalil berangkat ke kota Mekah dengan membawa bekal secukupnya meskipun sangat lama perjalanan menuju kota Mekah. Namun semua itu terkalahkan oleh tekad dan niat beliau untuk belajar ke Kiai Nawawi. Itulah gambaran sosok Kiai Haji Khalil muda yang tidak pernah merasa cukup dan puas dengan ilmu agama yang sudah didapat di beberapa pesantren. Beliau masih tetap ingin belajar dan belajar terus. Tibalah Kiai Khalil muda di Tanah Suci terlebih dulu. Beliau datang ke Masjidil Haram yang di dalamnya terdapat Ka'bah yang mulia. Belum jelas sejarah mencatat apakah ketika beliau datang ke kota Mekah untuk mencari Kiai Nawawi itu adalah yang pertama kali atau yang kedua kalinya. Kemudian beliau pun mencari tempat di mana biasanya Kiai Nawawi mengajar dalam waktu yang tak seberapa lama. Akhirnya ketemulah tempat Kiai Nawawi itu. Namun apa yang terjadi ketika ditanyakan, memang betul rumah itu adalah tempat Kiai Nawawi tinggal dan mengajar. Namun sudah 2 hari yang lalu beliau berangkat pulang ke Indonesia. Pasti bisa kita rasakan bagaimana perasaan Kiai Haji Khalil muda saat itu. Meskipun tidak bertemu dengan Kiai Nawawi, Kiai Khalil muda tidak langsung pulang ke Indonesia karena beliau harus melaksanakan ibadah haji dulu. Musim haji pun telah usai dan Kiai Khalil Bangkalan pun beranjak pulang ke Indonesia. Namun untuk kepulangan beliau yang ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu karomah kepada beliau, yaitu entah bagaimana kisahnya, yang jelas perjalanan beliau menuju ke Indonesia berlangsung sangat singkat dan cepat. Kita pasti mengerti akan hal itu. Jika Allah berkehendak maka tidak ada yang mustahil untuk terjadi walaupun semuanya ada di luar jangkauan kita. Akhirnya sampai di Indonesia. Singkat cerita, setelah beliau selesai menerima tamu-tamu yang menyebut kedatangan beliau dari Tanah Suci, maka niat untuk ketemu Kiai Nawawi beliau teruskan lagi. Kemudian berangkatlah beliau menuju ke Banten untuk yang kedua kalinya. Susah payah dalam perjalanan itu tidak beliau hiraukan. Akhirnya sampailah Kiai Khalil muda di rumah Kiai Nawawi. Ada yang berbeda kali ini, yaitu Kiai Nawawi sengaja menunggu kedatangan Kiai Khalil muda dan akan menemuinya sebelumnya, di mana beliau selalu menghindar agar Kiai Khalil muda tak bisa menemui dirinya. Pastilah itu semua ada tujuan dan maksud tertentu, dan Allah lah yang mengatur semua perjalanan para kekasihnya. Pertemuan pun akhirnya terjadi. Sangat bahagia hati Kiai Khalil muda bisa berhadapan langsung dengan Kiai Nawawi. Pada saat itu Kiai Khalil muda sungkem di hadapan beliau. Kemudian saling ngobrol pun berlangsung. "Anda dari mana Gus?" tanya Kiai Nawawi. "Saya dari Madura Kiai," jawab Kiai Khalil muda. "Kira-kira ada keperluan apa Gus?" tanya Kiai Nawawi. Kiai Khalil muda pun menjelaskan tujuan beliau yang ingin menimba ilmu kepada beliau dengan bahasa yang sangat santun yang mencerminkan bahwa Kiai Khalil muda nantinya adalah bukan orang yang sembarangan. Kiai Nawawi pun mengerti akan maksud Kiai Khalil itu. "Loh, kenapa Anda datang jauh-jauh ke sini untuk menimba ilmu kepada saya? Bukankah di dekat daerah Anda terdapat seorang yang sangat alim, sangat zuhud dan sangat waroknya?
Kenapa Anda tidak menimba ilmu pada beliau saja, kata Kiai Nawawi. Namun siapakah orang yang Kiai maksud tadi, tanya Kiai Kholil Muda. Penasaran itu Kiai yang ada di Pasuruan, bukankah saat Anda masih kecil dulu sudah pernah ke sana, dan bukankah Kiai itu dulu pernah bilang kepada Anda agar Anda datang ke sana lagi jika sudah besar? Jelas Kiai Nawawi itu. Kiai yang ada di Pasuruan, bukankah saat Anda masih kecil dulu sudah pernah ke sana, dan bukankah Kiai itu dulu pernah bilang kepada Anda agar Anda datang ke sana lagi jika sudah besar? Jelas Kiai Nawawi. Jawaban Kiai Nawawi itu membuat beliau membuka kembali kenangan masa kecil dulu. Beliau teringat saat diajak ayahandanya bersilaturahmi ke tempat seorang kiai yang bernama Sayyid Abu Zarrin. Namun dalam hati Kiai Kholil Muda masih ragu apakah Kiai Abu Zarrin itu yang dimaksud oleh Kiai Nawawi. Nah, sudah ingatkan. Iya, betul, nama beliau Kiai Abu Zarrin. Anda sudah lama ditunggu oleh beliau, segeralah ke Pasuruan dekat desa Karangsono itu, kata Kiai Nawawi. Sebelum Kiai Kholil Muda menanyakan siapa Kiai yang beliau maksudkan itu, Kiai Kholil Muda menyesal kenapa beliau sampai lupa dengan peristiwa yang beliau alami bersama Kiai Abu Zarrin. Dulu bukankah Kiai itu memang sudah berpesan agar ia menemuinya lagi di saat dirinya sudah dewasa, dan beliau juga semakin yakin bahwa Kiai Nawawi adalah benar-benar seorang kekasih Allah. Dari mana beliau tahu sedetail itu tentang peristiwa yang beliau alami dulu bersama Kiai Abu Zarrin? Akhirnya Kiai Kholil Muda pun menuruti anjuran Kiai Nawawi agar kembali ke Jawa Timur dan menemui Kiai Abu Zarrin di Pasuruan. Ada yang menarik dalam kisah ini, sebenarnya Kiai Abu Zarrin sudah meninggal dunia 3 tahun yang lalu. Kiai Nawawi pun sudah tahu akan hal itu, namun Kiai Kholil Muda belum mengetahuinya, dan rupanya Kiai Nawawi sengaja tidak memberitahu beliau tentang hal itu. Dengan tekad yang sangat kuat akhirnya beliau menuju ke Pasuruan ke tempat Kiai Abu Zarrin. Nah, sekarang timbul pertanyaan logika, apa yang akan kita pakai jika ada seseorang yang masih hidup akan menemui bahkan belajar kepada orang yang nyata-nyata sudah meninggal dunia dalam 3 tahun yang lalu? Sekali lagi jawabannya adalah Allah lah yang mengatur dan menghendaki semua itu, dan tidak ada sesuatu pun yang sulit baginya. Setelah sampai di Pasuruan, beliau pun menanyakan tempat Kiai Abu Zarrin. Sudah lama sekali beliau tidak kembali ke tempat itu sehingga sekarang beliau lupa tempatnya. Sedangkan setiap orang yang beliau tanya di mana tempat Kiai Abu Zarrin, mereka menyangka bahwa yang beliau tanyakan adalah tempat kuburnya. Mereka pun menunjukkan makam Sayyid Abu Zarrin itu, namun bagi Kiai Kholil Muda yang mereka tunjukkan adalah rumah Kiai Abu Zarrin, bukan kuburannya. Setelah beliau sampai di tempat Kiai Abu Zarrin, subhanallah, benar-benar Kiai Kholil ditemui oleh beliau seakan-akan Kiai Abu Zarrin itu benar-benar masih hidup. Tidak jelas seperti apa proses belajar Kiai Kholil Muda di tempat Kiai Abu Zarrin saat itu. Yang jelas hingga kini di makam Kiai Abu Zarrin terdapat sebuah tulisan di dinding yang menceritakan tentang pertemuan dan belajarnya Kiai Kholil Muda bersama Sayyid Abu Zarrin, dan peristiwa itu sudah menjadi sebuah kisah yang selalu disampaikan di saat acara Hail Akbar Sayyid Abu Zarrin di Pasuruan yang biasanya diselenggarakan pada tanggal 16 Syawal tiap tahunnya. Bahkan hingga kini dari pihak anak cucu Kiai Kholil Bangkalan selalu mengirimi beras ke Pasuruan untuk acara Hail tersebut. Jika ada salah, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.